Hai sobat terkasih, kembali lagi dengan saya di sini. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih kembali kepada sahabat-sahabat saya yang sudah mensubscribe channel kami. Dan bagi yang belum mensubscribe, subscribe ya. Langsung juga bisa klik gambar lonceng di sampingnya dan jangan lupa like-nya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru yang akan kami ceritakan di sini. Kali ini saya akan kembali menceritakan kembali sebuah kisah dari buku Mas Herwi dengan judul Arwah Penggemar TVRI dan Ukuran Waktu di Alam Arwah. Saya pernah mempunyai pasien akupuntur seorang ibu dokter gigi. Karena pekerjaan beratnya mencabut gigi, dia seringkali mengeluh bahunya sakit. Satu hal lagi, ketika musim ujian sekolah dasar tiba, maka seperti kebanyakan ibu-ibu yang anaknya belajar di sekolah favorit lainnya, ia seringkali lebih stres dibandingkan putrinya yang mengikuti ujian. Selepas praktek malam, selain memeriksa tugas sekolah putrinya, Bu Dokter Gigi hobi sekali nonton TV di kamarnya sampai larut malam. Tetapi belakangan ini kesenangannya tersebut terganggu. Sudah seminggu Dokter Gigi ini tidak berani lagi nonton TV sendirian Kak, sampai larut malam. Penyebabnya adalah hal sepele. Entah kenapa tiba-tiba saluran TV berlangganannya sering berubah sendiri. Padahal ia tidak memencet tombol remote-nya. Dan herannya hal itu terjadi berulang-ulang kali. Untuk menyelesaikan masalah ini, tindakan normal menurut logika manusia yang dia lakukan adalah ia meminta perusahaan TV kabel untuk memeriksa dan memperbaiki mesin penerimaan siaran TV tersebut. Tetapi kejadian tersebut masih saja berulang-ulang. Sampai akhirnya perusahaan TV kabel berlangganan tersebut menggantinya dengan seperangkat peralatan yang baru. Dan hasilnya sama aja. Perpindahan saluran TV secara otomatis masih terus terjadi. Setelah mendahulukan logika dan tindakan normal manusia umumnya, Bu Dokter Gigi pun mulai berpikir yang tidak-tidak. Jangan-jangan ini perbuatan hantu atau makhluk halus lainnya. Dan sejak itulah Bu Dokter Gigi tidak berani lagi nonton TV sampai larut malam. Bahkan dia melarang suaminya tidur duluan sebelum dirinya tidur terlelap. Ketika saya datang ke rumah Bu Dokter Gigi untuk menerapi akupuntur, masalah TV yang sering berganti saluran sendiri itu diungkapkannya. Saya berpikir lebih baik saya mencoba menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu daripada menerapinya. Dasar pertimbangan saya adalah masalah kesehatan semata. Kalau Bu Dokter Gigi terus-menerus dilanda rasa ketakutan, kondisi psikis yang buruk ini lambat laun pasti akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Dalam ilmu akupuntur, ketakutan yang berlebihan atau berkepanjangan akan mempengaruhi kesehatan organ ginjal dan kandung kemih. Masalah benar atau tidak adanya hantu itu urusan belakangan. Untuk mendeteksi kebenaran dugaan adanya hantu tersebut, saya mulai minta izin untuk tinggal sendirian di kamar tidur Bu Dokter Gigi yang luas 4 kali kamar tidur saya. Saya berkeliling memeriksa keadaan, termasuk memeriksa kamar mandi di dalamnya. Hasilnya nggak ada tempat gelap, lembab dan berantakan. Juga nggak ada benda-benda aneh yang mengeluarkan energi negatif. Jadi nggak ada hal yang saya anggap mencurigakan yang berpotensi sebagai sarang favorit hantu, arwah, atau makhluk halus lainnya. Pengamatan di dimensi dunia nyata tidak menemukan apa-apa. Maka apa boleh buat saya mulai membuka hubungan batin dengan dimensi lain. Setelah itu saya duduk sofa, mengheningkan diri, berdoa dan mulai membuka frekuensi komunikasi dengan alam gaib. Hasil seketika mengejutkan saya. Herannya sosok tersebut seperti sudah terbiasa dalam kamar tidur tersebut. Ia tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti beberapa sosok arwah yang pernah saya jumpai. Untungnya lagi, ia tidak mengeluarkan aura yang menakutkan. Malah rasanya ia bersahabat dan ramah. Setelah saya dan arwah bapak dalam kamar Bu Dokter tersebut saling menyapa, tanpa ditanya, arwah tersebut bercerita bahwa dirinya sudah berada di tempat ini sebelum rumah ini dibangun. Bahkan sebenarnya ia sudah berteman dengan almarhum ayah dan ibu mertua Bu Dokter Gigi. Sampai sekarang pun ia masih menemani almarhum berdua. Saya heran mendengar kalimat yang terakhir itu. Lalu bertanya kepadanya, bukankah kedua mertua Bu Dokter Gigi sudah lama meninggal? Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Emang mereka masih di sini? Lama itu kan menurut ukuran duniamu. Kalau ukuran dunia kami kan berbeda. 5 tahun di duniamu mungkin terasa baru beberapa jam di sini, jawab si arwah bapak. Keterangan arwah bapak
tentang perbedaan ukuran waktu dimensi alam nyata manusia hidup dengan dimensi alam arwah, sontak membuat saya teringat kembali bahwa sebelumnya saya juga pernah memikirkan dilema waktu ukuran ini. Oh begitu. Kalau memang hal ini benar, berarti cerita-cerita tersebut memang berdasarkan ini, gumam saya dalam hati. Karena saya teringat kembali dengan cerita-cerita riwayat dewa-dewi Cina yang pernah saya baca. Salah satu contohnya adalah cerita tentang seorang bocah gembala yang naik perbukitan untuk mencari makanan ternak. Di puncak bukit ia melihat 2 orang laki-laki tua sedang asik bermain catur di bawah pohon besar. Gembala itu duduk bergabung menyaksikan permainan catur tersebut sambil sesekali membantu menuangkan teh bagi kedua orang tua tersebut. Ketika hari menjelang sore, anak gembala tersebut berpamitan untuk turun bukit. Sesampai di desanya dia terkejut. Awalnya ia merasa kalau mungkin dirinya tersesat. Setelah berkeliling ia terheran-heran mengapa desanya secepat itu berubah. Yang lebih mengherankan lagi mengapa teman-teman sebayanya dulu kini sudah berusia dewasa. Bahkan kemudian ia tahu kalau beberapa orang tua telah meninggal. Di kemudian hari, si anak gembala tersebut baru menemukan jawaban misteri perubahan dengan sangat cepat tersebut di desanya. Ia baru menyadari kalau kedua orang kakek yang dia temui di atas bukit hari itu adalah 2 orang dewa. Ketika ia bergabung dalam kegiatan kedua kakek tersebut, maka tanpa sadar sebenarnya dirinya telah memasuki dimensi alam dewa. Rupanya beberapa jam di alam dewa sama dengan beberapa tahun di alam manusia. Kembali ke kisah kamar tidur Bu Dokter Gigi. Setelah mendapatkan informasi bahwa arwah bapak tadi bersama jiwa almarhum mertua Bu Dokter Gigi, saya pun bertanya kepada arwah tersebut, bagaimana keadaan mertua Bu Dokter Gigi? Oh, mereka sudah tenang, sudah damai. Sebenarnya mereka bisa saja langsung melanjutkan perjalanan jiwanya menghadap Tuhan. Tapi mereka lebih memilih untuk sementara waktu untuk bertahan menemani keluarganya. Lalu kenapa bapak masih di sini? Tanya saya lagi. Ya, untuk nemenin mereka. Menjaga rumah keluarga ini, jawabnya santai. Apakah bapak tidak ingin meneruskan perjalanan jiwa menghadap Tuhan? Maulah. Tapi sebenarnya saya juga merasa gak perlu terburu-buru. Toh saya juga masih ingin menemani arwah mereka berdua untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan. Jawab arwah bapak itu mantap. Mengerti kemantapan niatnya, saya tidak menawarinya untuk membantu doa melanjutkan perjalanan jiwanya. Kemudian saya mengalihkan pembicaraan dan bertanya mengenai masalah Bu Dokter Gigi tentang saluran TV yang sering berganti-ganti sendiri. Atas pertanyaan saya tersebut membuat saya tersenyum geli dan langsung mengkonfirmasikan ke Bu Dokter Gigi. Setelah selesai berkomunikasi dengan arwah seorang bapak di kamar tersebut, saya menemui Bu Dokter Gigi. Kamar ini dulunya kamar tidur mertua ya? Iya emang bener, kata jawab Bu Dokter. Saat Bu Dokter nonton TV sendirian larut malam, Ibu pasti lagi nonton acara bahasa Inggris ya? Lalu tiba-tiba saluran TV-nya berubah sendiri ke bahasa Indonesia, bener gak? Tanya saya dengan sok yakin sambil tersenyum. Mata Bu Dokter terbelak keheranan. Lalu balik bertanya, kok Mas Herwi tahu? Iya memang, saluran TV-nya biasanya berpindah sendiri dari acara bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Tepatnya ke stasiun TVRI. Ada apa sih Mas? Emangnya ada hantu ya? Emang ada. Tapi bukan hantu yang jahat kok. Hanya saja karena ia tidak mengerti bahasa Inggris, makanya tidak suka acara berbahasa Inggris. Jadi biar malam-malam bisa ikut nonton bersama ibu, maka ia pindahkan ke acara yang berbahasa Indonesia. Dan seringkali ke saluran kesukaannya semasa hidup yaitu TVRI. Jawab saya sambil melihat raut wajah Bu Dokter semakin lama semakin memucat. Saya bukanlah ahli nuzum yang hebat, yang bisa mendebak apa yang telah terjadi. Tapi semua yang saya sampaikan ke Bu Dokter Gigi tersebut telah diberitahukan oleh arwah bapak penjaga rumah tersebut pada saat kami berdialog batin. Sebelum Bu Dokter Gigi keburu pingsan ketakutan, saya lanjutkan penjelasan saya. Ia bukan hantu, tapi dia arwah yang baik. Sebenarnya sih dia sudah berada di sini sebelum rumah ini dibangun oleh mertua Bu Dokter. Katanya kehadirannya sudah lama diketahui juga oleh mertua Bu Dokter ketika mereka masih hidup. Bahkan kemudian mereka juga sekarang berteman. Arwah bapak itu masih di sini dan menjaga rumah ini.
Tapi Bu Dokter gak usah takut. Jadi hantunya akan diusir, Mas? Maaf, saya gak pernah ngusir hantu, Bu. Karena tindakan ini hanya memindahkan masalah ke tempat lain. Saya akan mendoakannya agar jiwanya damai. Saya juga akan memintanya untuk tidak memindah-mindahkan saluran TV. Selain itu, saya juga mohon agar Bu Dokter juga sering-sering mendoakannya. Mendengar penolakan saya untuk mengusir hantu tersebut, sekaligus ajakan saya untuk mendoakan arwah, Bu Dokter Gigi jadi termenung. Entah apa yang sedang dipikirkan dan dirasakannya. Mungkin ia kecewa karena saya tidak bersedia mengusir hantu tersebut. Atau barangkali ia masih ketakutan karena di rumahnya masih ada arwah penunggunya. Saya sengaja tidak menceritakan kepada Bu Dokter Gigi bahwa arwah kedua almarhum mertuanya masih berada di rumah tersebut. Saya anggap hal ini lebih pantas kalau lebih dulu saya beritahukan langsung kepada anak-anaknya. Selain itu, informasi ini saya peroleh dari arwah lain. Setelah itu saya kembali minta ditinggal sendirian di dalam kamar tidur. Sambil duduk di sofa, saya kembali mengheningkan diri dan mengajak arwah bapak tersebut berdoa bersama demi kedamaian jiwa. Saya menghormati niat arwah tersebut untuk tetap tinggal dan membantu kedua almarhum mertua Bu Dokter Gigi untuk menjaga rumah tersebut. Hanya saja saya memohon padanya agar tidak menunjukkan keberadaannya secara terang-terangan, termasuk suka mengganti saluran TV. Sejak hari itu, Bu Dokter Gigi kembali bisa menikmati TV tanpa khawatir lagi salurannya akan berpindah-pindah sendiri. Meski tidak lagi berani sampai larut malam, tapi entah sampai kapan kemungkinan Bu Dokter Gigi tidak lagi mendoakan arwah bapak sang penjaga rumah tersebut. Catatan kecil yang terangkum di sini adalah ada pertanyaan, apakah arwah saling bertemu? Sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, apakah benar para arwah bisa begitu gampangnya saling bertemu? Seperti arwah kedua mertua Bu Dokter Gigi dengan arwah bapak yang menjaga rumahnya. Sementara saya yang juga punya pengalaman sebaliknya. Seorang arwah anak berusia 10 tahunan yang kemudian mendiami loteng sebuah rumah sudah bertahun-tahun mencari arwah ibunya untuk meminta maaf dan bersama-sama berangkat meneruskan perjalanan jiwanya. Entah sudah beberapa tahun pencarian itu sampai suatu hari saya yang menjadi perantara untuk mempertemukan mereka. Sebuah pertemuan yang indah antara arwah anak dan arwah ibunya. Saya tidak berani bertanya apa masalah yang sebenarnya terjadi di antara mereka dulu. Tapi saya menyaksikan akhirnya mereka berdua saling memaafkan dan bersama-sama berangkat meneruskan perjalanan jiwanya. Dan yang kedua, perbedaan waktu di alam arwah. Nah, mengenai perbedaan waktu lamanya antara dimensi alam arwah dengan dimensi alam manusia. Dalam beberapa pengalaman di kemudian hari saya mendapatkan keterangan konfirmasi yang sama dari beberapa arwah yang lain. Mereka juga mengatakan bahwa ukuran waktu di alam arwah tidaklah sama dengan ukuran waktu di alam manusia. Walaupun sampai sekarang saya belum tahu perbandingan pastinya. Ada orang yang mengatakan 1 tahun di alam manusia sama dengan artinya 1 jam di alam baka. Ada juga yang bilang setahun sama juga sehari. Entah mana yang benar. Tapi yang jelas ukuran waktunya berbeda jauh. Terasa lama menurut waktu dunia manusia akan terasa sebentar menurut ukuran waktu alam arwah. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang akan saya ceritakan di episode selanjutnya. See ya!